Panel dibuka dengan kemunculan Gnoll Kapten yang membuat semua orang terpelanga. Tak terlebih Daesung, ia masih belum percaya kenapa monster seperti itu ada di sini. Saat ia masih dalam lamunan yang tak terujung, untungnya Nayun segera menyadarkannya yang membuat Daehun tersadar oleh realita. Ia kemudian memberi perintah kepada kakek dan Nayun untuk mengurus kobold yang keluar dari dalam gua, sementara ia dan Taehun yang akan mencoba mengalahkan Gnoll Kapten. Tanpa membuang waktu, mereka segera berpencar. Daesung dan Taehun melesat menuju titik kemunculan bos, sementara Naeun dan kakek Gangte mulai menahan gempuran para kobold. Di tengah langkahnya, Daesung menyadari betapa gentingnya situasi ini. Menghadapi bos monster tanpa didampingi veteran adalah tindakan nekat. Bagi pemburu rank D sepertinya, ini terasa seperti misi bunuh diri. Meski keraguan menghantui, Daesung menaruh harapan besar pada kemampuan Taehun. Ia membutuhkan Taehun untuk mengalihkan perhatian sang bos dan mengulur waktu agar serangan balik bisa dilancarkan. Namun harapan itu seolah runtuh saat mereka tiba di depan sang Gnoll Kapten. Taehun mematung, tubuhnya gemetar hebat karena didera ketakutan melihat sosok mengerikan di hadapannya. Tatapan Gnoll Kapten terkunci pada Taehun. Sebuah auman mengerikan meledak, dirancang khusus untuk menghancurkan mental lawannya. Daesung yang menyadari Taehun terperangkap dalam ketakutan, berteriak lantang demi memecah keheningan intimidasi itu. Tepat saat sang monster mengayunkan senjatanya dengan ganas, Taehun tersadar dan dengan sigap memasang posisi bertahan di balik perisainya. Benturan logam menggema saat senjata sang monster menghantam perisai Taehun. Taehun selamat, namun perisainya terlepas dan ia jatuh tak berdaya. Pikiran Daesung kacau. Ia mencari sosok pengawas yang seharusnya turun tangan, namun yang ia temukan hanyalah keheningan pengawas itu hanya menonton dari jauh, seolah itu adalah hal yang tak harus ia bantu. Tak tahan melihat Taehun di ambang kematian, Daesung memacu langkahnya. Ia memungut perisai yang terpental tadi lalu menerjang ke arah rekannya. Di saat yang sama, sang Gnoll Kapten kembali bersiap. Kali ini serangannya diarahkan tepat ke tubuh Taehun yang tak lagi memiliki apapun untuk berlindung. Dentuman keras tercipta dari benturan itu. Senjata sang monster menghantam sasaran dengan telak. Namun Gnoll Kapten tertegun saat merasakan senjatanya membentur sesuatu yang sangat keras. Ternyata Daesung telah berdiri di sana, menahan serangan itu dengan perisai yang ia pungut tepat pada waktunya. Dengan satu sentakan kuat, Daesung mengalihkan beban senjata monster itu ke tanah. Merasa terhina, sang monster meraung kesal dan kembali mengangkat senjatanya. Daesung tercekat. Ia ragu apakah perisai itu mampu menahan hantaman berikutnya. Di tengah kepanikan itu, ia hanya bisa berharap Taehun segera bangkit dan melancarkan serangan balasan untuk menumbangkan sang bos. Secara mustahil, serangan mematikan sang monster terhenti di udara, tertahan hanya oleh dua jari milik Yang Mulia Leon. Daesung benar-benar terguncang menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu. Seorang manusia menahan kekuatan bos monster dengan cara yang begitu sepele. Dalam keterkejutannya, ia mendengar Leon menyuruhnya untuk mencoba kembali menghadapi monster itu. Daesung yang masih belum memahami situasi sempat meminta Leon mengulangi ucapannya, namun pria itu kembali menegaskan agar Daesung segera mengangkat perisainya. Leon bersikeras bahwa jika Daesung mampu melakukannya sekali, maka dia pasti bisa melakukannya lagi, jadi ia diperintahkan untuk segera bangkit. Meski Daesung merasa asing karena tiba-tiba diperintah oleh orang yang baru dikenalnya, Leon dengan nada yang sangat santai terus mendesaknya untuk kembali menahan serangan dan meluncurkan serangan balasan ke arah monster tersebut. Bahkan sang monster pun tertegun, bingung melihat intervensi Leon yang tak masuk akal. Namun Daesung justru meledak marah dan mencecar Leon karena dianggap buta akan situasi genting yang mengancam nyawa semua orang. Bukannya merasa bersalah, Leon malah membalas dengan teriakan keras, menyebut Daesung tidak tahu diri karena berani mengeluh di saat mendapat arahan langsung dari Raja Lionheart. Bagi Leon, bimbingan seorang Holy Grail Knight adalah kehormatan besar yang seharusnya disyukuri. Ia pun memerintahkan Daesung untuk berhenti mengeluh, segera mengangkat perisai dan menyerang balik monster itu. Daesung semakin tertekan dan bingung menghadapi perlakuan tidak adil ini, namun sadar tak punya pilihan lain di ambang maut, ia terpaksa menelan kekesalannya. Demi bertahan hidup, ia pun bersiap menghadapi kesulitan mustahil itu sesuai perintah Leon. Di tengah kemelut pikiran Daesung, Gnoll Kapten kembali menggeram dan mencoba mengintimidasi Leon dengan auman keras.
Namun, Leon hanya membalasnya dengan tatapan tajam yang memancarkan aura kemarahan pekat hingga membuat sang monster justru ketakutan dan bergerak panik di tempatnya. Daesung terheran melihat reaksi monster itu, namun ia segera tersentak saat serangan dadakan sang monster meluncur ke arahnya. Meski berhasil menangkis dengan tepat, Daesung merasakan tekanan yang luar biasa dahsyat. Hantaman itu begitu kuat hingga perisai di tangannya nyaris terlepas dari genggaman. Melihat kesulitan itu, Leon kembali berteriak memarahi kebodohan Daesung yang memaksakan diri beradu tenaga dengan lawan yang jauh lebih kuat. Leon menginstruksikan agar Daesung membiarkan serangan lawan meleset dan hanya menyerang ketika melihat ada celah yang terbuka. Ia memperingatkan bahwa jika Daesung hanya mengandalkan kekuatan perisai, ia tidak akan pernah menang melawan musuh yang bisa berpikir. Leon mendesak Daesung agar mulai menggunakan akalnya untuk menghadapi pertarungan tersebut. Di sela pertarungan yang semakin memanas, Leon tak henti-hentinya memberikan arahan taktis kepada Daesung. Namun karena merasa sangat terdesak dan sama sekali tidak memahami instruksi tersebut, Daesung akhirnya berteriak frustrasi menanyakan apa yang sebenarnya harus ia perbuat. Kelengahan itu hampir berakibat fatal saat Daesung tanpa sadar memalingkan muka tepat ketika sang monster melancarkan serangan kuat. Beruntung, sebuah tendangan cepat dari Leon pada lututnya memaksa tubuh Daesung merendah sehingga ia berhasil menghindar di saat yang sangat kritis. Sambil memberikan peringatan keras, Leon meminta Daesung untuk jangan pernah memalingkan pandangan dan tetap fokus pada musuh. Ia mendesak agar Daesung tidak menyia-nyiakan bakat yang ada dan terus menggali seluruh potensi yang ia miliki, karena Leon yakin Daesung mampu melakukan jauh lebih baik dari saat ini. Mendengar kata-kata itu, Daesung benar-benar tertegun seakan tidak percaya. Baginya klaim bahwa ia memiliki bakat terasa mustahil, mengingat dirinya hanyalah hunter rank D tanpa unik skill apapun. Namun ucapan Leon memberikan getaran perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Dengan semangat yang baru berkobar, Daesung mulai memusatkan seluruh fokusnya pada sang monster dan bersiap dengan perisai di tangannya. Sang monster tidak membiarkan Daesung bernapas lega dan segera bergerak mendekat untuk melancarkan serangan berikutnya. Hantaman besar itu datang menerjang hingga menciptakan goresan tajam pada permukaan perisai yang digenggam Daesung, sebelum akhirnya dentuman senjata lawan menghunjam tanah di sisi tubuhnya. Daesung sesaat terpaku, merasa tak percaya bahwa ia mampu menahan beban serangan sekuat itu. Namun rasa syukur segera menyelimuti batinnya karena berhasil bertahan, hingga ia pun berteriak penuh kegembiraan merayakan keberhasilannya menangkis serangan sang monster. Namun saat Daesung sedang terlarut dalam kegembiraannya, sang monster tiba-tiba melancarkan pukulan telak yang sama sekali tidak ia duga. Akibat kelengahan tersebut, tubuh Daesung terlempar hingga tersungkur jatuh dan seketika kehilangan kesadarannya di sana. Leon yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan hanya bisa mengejek dengan nada dingin. Ia bergumam tentang betapa Daesung masih belum mampu melihat gambaran situasi pertarungan secara luas, serta menegaskan bahwa perjalanan pemuda itu untuk menjadi seorang petarung yang sesungguhnya masihlah sangat panjang. Seiring dengan kejadian tersebut, hasil penilaian tahunan Daesung pun tidak mengalami perubahan dan ia tetap tertahan di ranking D karena kegagalannya dalam menuntaskan ujian kenaikan peringkat. Waktu pun berlalu hingga suasana berganti ke sebuah ruangan yang sangat luas dengan penjagaan ketat dari beberapa pengawal di sana. Di ruangan tersebut, Leon terlihat sedang terlibat pembicaraan serius dengan seseorang. Leon mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah merasa curiga mengenai alasan orang sekuat lawan bicaranya itu bersedia ikut pergi ke sana. Mendengar pernyataan Leon, orang tersebut akhirnya menjawab dengan mengakui bahwa sepertinya penyamarannya selama ini sia-sia, meskipun ia telah menggunakan Mask of Deception untuk mengubah bentuk fisik serta wajahnya. Sosok yang berbicara dengan Leon itu ternyata adalah Oh Kang-Hu, sang ketua asosiasi hunter Korea yang sangat disegani. Ia kemudian melemparkan pertanyaan balik kepada Leon mengenai alasan sang raja menyetujui untuk mengikuti penilaian kali ini, serta ingin memastikan apakah Leon telah berhasil menemukan apa yang sebenarnya selama ini ia cari. Leon pun mengonfirmasi hal itu dengan nada mantap, menjelaskan bahwa ia telah berhasil mengamankan sosok potensial untuk menjadi calon komandan batalionnya kelak. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk meninggalkan negara tersebut.
Pernyataan Leon tersebut sontak mengejutkan Oh Kang-hu. Hal itu sangat beralasan, mengingat setiap negara biasanya akan saling berlomba untuk mengejar dan menggoda para pelintas dimensi agar mau memihak mereka. Namun hal yang paling membuat sang ketua takjub adalah ketajaman insting Leon yang mampu memahami maksud terselubung di balik pembicaraan mereka dengan begitu cepat. Sang ketua kemudian menyatakan ketidaksabarannya untuk melihat gebrakan besar yang akan ditunjukkan oleh Leon di masa depan. Hal itu didasari oleh kehebatan yang ia saksikan sebelumnya, di mana bos monster dari dungeon ranking D tersebut sebenarnya memiliki kekuatan setingkat ranking C atau bahkan lebih tinggi. Namun di hadapan Leon, monster mengerikan itu justru berakhir tragis, hanya menjadi sasaran caci maki sebelum akhirnya ditumbangkan dengan sangat mudah hanya menggunakan satu jari saja. Ketua Oh Kang-hu sangat memuji kehebatan Leon, menganggap monster sekuat itu tak lebih dari sekadar mainan belaka. Namun, Leon hanya terdiam dengan ekspresi datar menanggapi pujian tersebut. Baginya, pertarungan melawan Gnoll Kapten tadi hanyalah pertarungan sampah yang sangat tidak berarti. Ketua Oh Kang-hu kemudian mengalihkan pembicaraan dan menawarkan bantuan jika Leon berniat mendirikan sebuah guild. Ia menjelaskan bahwa cara termudah mengumpulkan orang adalah melalui ketenaran, dan di zaman sekarang, ketenaran terbaik didapat dengan menunjukkan kekuatan. Karena itu, sang ketua mengajukan sebuah kesepakatan mengenai keberadaan sebuah gate di suatu tempat sebagai panggung untuk membuktikan kemampuan tersebut. Lalu dijelaskan bahwa gate di daerah Seongju yang berubah tingkat bahayanya menjadi warna merah akibat kegagalan raid sebelumnya. Meskipun kejadian itu sudah 1 tahun yang lalu, hingga kini belum ada pihak yang berhasil membersihkannya. Kemudian ketua asosiasi menambahkan, gate spesial yang berubah menjadi merah itu memiliki misi untuk mengambil Game of Wisdom yang dijaga oleh bos monster Ice Spinner. Dengan informasi yang diberikan ketua asosiasi Hunter mengenai gate spesial yang sangat berbahaya tersebut, menjadi akhir pertemuan kita kali ini. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh Leon selanjutnya untuk menghadapi tantangan ini? Mari kita saksikan kelanjutannya di episode selanjutnya.